yang sudah kamu request kemarin yaitu di materi sejarah. Nah, ini di hari ini mungkin kita akan bahas kurang lebih tiga atau ya nanti menyesuaikan waktunya aja sih. Tapi yang pertama di sini kita akan mulai sejarah itu dari awal, yaitu mulai dari teori orang Indonesia atau teori asal dari orang Indonesia. Nah, yang perlu kamu ketahui, orang Indonesia itu merupakan ras campuran. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang dulunya itu bermigrasi dari benua lain yang datang ke Indonesia itu melalui beberapa jalur. Nah, kalau kamu pernah membaca literatur asal mula manusia, itu dulunya itu manusia itu dari beberapa literatur menyatakan bahwa mulanya mereka itu hidup di benua Afrika. Jadi benua Afrika itu adalah awal mulanya manusia di seluruh dunia itu hidup. Nah, setelah melalui beberapa perkembangan zaman, karena adanya perubahan musim, perubahan bentuk daratan, akhirnya mereka mulai bermigrasi ke tempat-tempat yang baru. Nah, jadi kalau kita menelaah, eh, bentar, ini pakai. Ya, jadi kalau ditelaah secara umum itu, ya, ras manusia ya. Ras manusia itu terbagi jadi empat bagian besar. Yang pertama itu adalah ras dari benua Afrika yang kita kenal sebagai ras Negroid. Lalu ada ras Kaukasoid. Lalu ada ras Mongoloid. Yang terakhir itu adalah ras Australoid. 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 Nah, ini ras-ras manusia ini mereka itu dulunya itu satu satu ras, ya dulunya satu ras, tapi karena adanya berbagai adaptasi, ya karena mereka tadi bermigrasi, makanya mereka itu tubuhnya itu akan mengikuti kondisi dari wilayahnya. Negroid itu ada di mana Negroid? Negroid itu kalau sekarang itu ada di benua Afrika. Kaukasoid itu di benua Eropa mayoritas, Eropa dan Afrika Utara. Kalau kamu lihat orang-orang seperti di Mesir, Maroko, Aljazair, nah itu kan mereka kan rata-rata kulitnya itu relatif putih ya, berbeda seperti orang-orang Afrika pada mayoritas. Nah, karena mereka beda ras, beda apa ya, beda asal gitu. Nah, mereka itu cenderung seperti orang-orang Eropa, di mana mereka itu tubuhnya tinggi, berkulit putih, dan biasanya itu punya jawline. Jadi kayak kalau sebutan anak-anak sekarang tuh Sigma, Sigma Boy, kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri dari ras Caucasoid. Nah, selanjutnya ras Mongoloid. Mongoloid itu asalnya dari mana? Mongoloid itu kalau sekarang itu di Asia. Asia mulai dari Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara. Jadi hampir seluruh Asia itu rasnya Mongoloid. Nah, tapi di beberapa tempat ras Mongoloid itu punya beberapa cabang. Jadi itu ini empat ras utama, ya kan? Ras utama, nanti di ras utama ini tuh ada kayak cabang-cabangnya gitu. Mongoloid bagian A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, makanya kenapa kalau kita mengidentifikasi orang yang hidup di sekitar kita, kita itu bisa tahu, oh mereka itu bukan orang sini, kayak gitu. Karena setiap ras itu nanti akan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Contoh sederhananya kayak gini. Ketika kamu hidup di lingkungan Pulau Sulawesi dan kamu bertemu dengan orang yang tinggal di Pulau Kalimantan, mereka itu memiliki ciri fisik yang berbeda pastinya. Ciri fisik yang paling kelihatan atau kentara itu biasanya dari wajah. Wajahnya orang yang tinggal di Sulawesi itu lebih tegas, sedangkan yang tinggal di
Pulau Kalimantan itu rata-rata mereka wajahnya itu seperti Chinese tapi yang nggak Chinese banget. Nah, itu pengaruh dari turunan ras-ras itu tadi. Nah, yang terakhir ini Australoid. Nah, Australoid itu adalah mayoritas itu dari nenek moyang kita yang awal. Nenek moyang Indonesia di masa-masa awal. Nah, Australoid ini dia itu kalau dilihat dari suku yang masih hidup itu adalah suku di Papua, suku Asmat, suku Dani, kemudian ada di Afrika juga yaitu suku Aborigin yang mungkin sekarang jarang banget bisa kita temukan. Tuh, jadi memang Australoid ini dia itu sudah banyak yang tergeser, sudah banyak yang hilang. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kita menelaah dari suku bangsa yang ada di Indonesia, kita itu ada beberapa wilayah yang menjadi asal dari suku-suku yang ada di Indonesia sampai sekarang. Nah, di sini yang pertama itu adalah dari teori Yunan, dari Asia, Asia Timur, yaitu khususnya Cina. Lalu ada teori Taiwan, lalu ada teori Nusantara. Nah, cuman di sini itu dari beberapa teori ini tuh punya karakteristik yang berbeda-beda karena melihat kondisi keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak banget gitu. Nah, kalau kita berdasarkan teori Yunan, ya di Yunan itu kita melihatnya itu berdasarkan jejak perkakas batu atau di sini kita melihatnya itu adalah dari eh, kerajinan ya, kerajinan yang dibuat masyarakat. Oke, bisa ditulis. Nah, sedangkan yang teori-teori yang lain ini tuh berdasarkan hal lain. Nah, kalau teori Taiwan itu dari linguistik ya atau dari bahasa, ya dia menelitinya dari sisi bahasanya, yaitu bahasa apa? Bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia itu kayak gimana sih? Eh, kalau sekarang itu seperti bahasa yang ada di suku-suku Papua itu rata-rata bahasa Austronesia. Jadi mereka itu bahasanya itu yang tipikal agak sedikit nadanya itu sedikit patah-patah, terus dia itu pelafalannya itu sangat keras. Kenapa? Karena Austronesia ini tumbuh dan berkembang itu di lingkungan yang dia itu banyak hutannya. Nah, orang-orang yang tinggal di hutan itu kan pasti ketika berkomunikasi satu sama lain, itu membutuhkan suara yang lantang dan tidak bisa langsung, ibaratnya kita ngomong, hai kamu di mana? Nggak bisa cepat. Harus dipisah-pisah karena memanfaatkan prinsip gema, gema dan gaung. Nah, kayak gitu. Ini Austronesia, lalu yang teori yang ketiga dari Nusantara itu menyatakan kalau ya orang Indonesia tuh ya udah ada dari sejak dulu. Jadi tanpa adanya campur tangan dari orang-orang yang bermigrasi, kita itu sudah ada, sudah menetap di sini sejak lama. Oh, tapi yang teori Nusantara ini tuh banyak pertentangannya, jadi jarang banget dipakai. Jadi just for knowledge aja untuk yang teori Nusantara. Nah, selanjutnya nih matriks ya atau apa namanya? Kenapa kok bisa disimpulkan seperti itu tadi? Nah, dari teori Yunan ya di sini Cina Selatan itu kenapa kok dia itu mau bermigrasi ke arah selatan? Karena yang pertama itu faktor perang. Ya, ini perang dan penyakit. Nah, jadi dia itu orang-orang di Cina Selatan itu banyak yang bermigrasi ke wilayah selatan. Kalau kamu melihat topologi orang-orang yang sekarang, orang-orang yang tinggal di Thailand, tinggal di Vietnam, tinggal di Kamboja, itu mereka itu punya
karakteristik wajah yang sama, yaitu seperti orang-orang Chinese, tapi bukan Chinese. Nah, itu dulunya itu adalah orang Yunan atau Cina Selatan. Gitu. Nah, mereka kenapa kok bermigrasi ya karena konflik dari Cina itu sendiri. Jadi Cina itu bisa dibilang itu salah satu bentuk peradaban paling modern di zaman dahulu dan mereka itu minusnya adalah sering berkonflik gitu antara Cina bagian utara, Cina bagian timur, tengah. Nah, itu sering berkonflik. Nah, sehingga orang-orang yang berada di Cina Selatan ini mereka memutuskan untuk melakukan migrasi. Nah, selanjutnya kalau teori yang Taiwan, ini dari sisi bahasanya, ya bahasa dan juga DNA-nya itu menggunakan bahasa Austronesia. Jadi kalau kamu memahami ya, jadi orang-orang di Taiwan itu sebenarnya itu bukan orang-orang Cina. Kalau sekarang kan identiknya itu Taiwan itu ya sama kayak Cina. Orang-orang menggunakan bahasa Mandarin, orang-orangnya berkulit putih atau putih langsat, kemudian mereka bermata sipit, sebenarnya aslinya tuh nggak kayak gitu. Taiwan itu kan pulau yang berbeda kan. Nah, dia itu punya karakter yang sama seperti di Filipina, karakter yang sama seperti di Sulawesi, karakter yang sama seperti em, di Kepulauan Maluku. Jadi orangnya itu tipenya itu adalah Austronesian. Nah, masalahnya, kenapa kok sekarang itu bisa sangat berubah? Karena orang-orang pada zaman Cina modern, yaitu pada zaman penjajahannya Jepang kalau tidak salah, itu orang-orang dari Cina itu bermigrasi ke Taiwan. Nah, sehingga orang-orang asli di sana itu tergusur hidupnya. Ya, akhirnya orang-orang tersebut ya bermigrasi ke tempat yang lain, orang-orang Austronesia yang asli di Taiwan. Lalu yang terakhir di teori Nusantara ini kita mengenal itu dari bentuk-bentuk apa ini namanya dari fosil. Nah, cuman dari fosil manusia purba itu tidak menyandarkan bahwa mereka itu merupakan manusia seutuhnya karena yang kita temukan kan bentuknya kan kayak Pithecanthropus erectus, kemudian eh, Homo sapiens, Meganthropus. Nah, itu kan bentuknya kan cerah, bukan manusia. Jadi bisa dibilang ini adalah teori bantahannya bahwa peradaban purbanya itu bukan peradaban manusia, tapi bisa dibilang peradaban mamalia, kayak gitu. Jadi yang real manusia itu dimulai dari teori Yunan sama teori Taiwan, udah itu doang. Nah, lalu di sini gelombang migrasi paling awal yaitu ras melanosoid. Nah, ras melanosoid ini itu asalnya dari Afrika, ya kan bisa kan kita tadi kan sempat belajar kan di ras ras utama itu kan mereka kan terbagi jadi empat. Nah, salah satu ras awal yang terbentuk sebagai ras modern itu adalah ras Melanosoid atau ras Melanesia. Nah, ras Melanesia itu mereka itu datang dari arah barat, kemudian mereka bergerak terus ke arah timur. Nah, dahulunya lautan ini tuh bukan laut, tapi adalah es. Jadi bisa dibilang migrasinya di sini kan jendelanya kan 40.000 tahun. Nah, fase ini itu kita sebut sebagai fase interglasial. Jadi kondisi bumi itu lagi diselimuti oleh es atau ice age. Kalau kamu pernah lihat film Ice Age yang dia itu banyak sekali es-esnya itu, nah itu salah satu adaptasi dari kondisi geologi bumi yang asli. Jadi bumi itu ditutupi oleh es karena salah satu faktornya adalah letusan gunung. Letusan gunung itu menyelimuti atmosfer sehingga cahaya matahari itu nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Efeknya itu adalah lautan itu jadi membeku. Nah, makanya di sini karena lautan membeku, makanya hewan-hewan itu juga bisa bermigrasi termasuk manusia.
Nah, kalau kamu kalau kita kembangkan lagi ya, di sini kan fauna kita itu kan ada yang dinamakan fauna asiatis, ada yang dinamakan fauna australis, ya kan? Nah, itu dulunya itu juga dari faktor interglasial ini. Jadi ini tuh jadi darat, lautannya ini dari darat, jadi mereka bisa bergerak. Karakternya orang Milanus itu kayak gimana sih? Kulitnya gelap, rambutnya keriting, posturnya tegap, hidungnya lebar. Nah, ini jadi kalau kita lihat itu ya karakternya seperti orang-orang di suku pedalaman Papua. Kayak gitu. Nah, cuman mereka kenapa kok tersisanya itu sekarang ada di Pulau Papua aja? Karena mereka itu sebenarnya itu sudah beberapa kali mendiami pulau-pulau sebelumnya ini. Cuman ketika masa interglasial ini habis atau esnya itu udah mencair, nah mereka itu kebetulan sudah sampai di wilayah Papua. Dan pada masa itu teknologi pelayaran itu masih belum populer. Ya makanya mereka itu kan hanya mengandalkan perjalanan darat. Ya udah mereka menetap di Pulau Papua secara keseluruhan termasuk juga Papua Nugini ya. Tuh. Nah, sehingga orang Melanesia ini mereka akhirnya itu berkembang sesuai dengan karakter dari geografis tempat tinggalnya, yaitu di daerah pegunungan. Daerah Papua kan pegunungan kan rata-rata, jadi mereka hidupnya itu menyesuaikan dengan itu dan kondisi fisiknya juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke migrasi dari orang Melayu. Ya, kita menyebutnya orang Proto dan orang Deutero. Nah, ini pun asalnya itu sama, yaitu dari Yunan atau Cina Selatan. Cuman kenapa kok dibagi jadi dua nama, tua dan muda ya? Karena beda waktu doang. Tuh. Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang ingin kamu tanyakan dulu nggak terkait dengan informasi yang awal tadi? Jelas ya, bisa ya? Oke. Kalau ada yang bingung, jangan ragu buat nanya loh ya. Dan daripada nanti kita udah kelewat banyak, tapi kamu masih ragu buat memahami. Oke, selanjutnya di gelombang pertama, Proto Melayu atau Melayu Muda. Nah, kalau kita melihat dari garis ini, Proto Melayu itu dia asalnya dari daratan di Semenanjung Malaya. Jadi dia itu datangnya dari sini. Ini Proto Melayu. Nah, sebaliknya kalau Deutero itu dari sebelah timur. Mereka datangnya dari sisi sini. Ini Deutero. Nah, kalau yang ini tadi, ini kan Melanie Soid. Nah, ini. Jadi arah datangnya itu seperti ini. Nah, karena Proto dan Deutero ini beda jalur masuknya, tentunya itu orang-orang yang terinfluence itu pun juga berdasarkan arah datangnya. Jadi kalau kita melihat tadi, ya arah datangnya dan juga waktunya, maka bisa dibilang Proto Melayu itu rata-rata menghuni Indonesia bagian barat, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, kemudian di sebagian Kalimantan itu ada pengaruhnya orang Proto Melayu. Sedangkan yang Deutero itu karena dia datangnya dari arah utara, di kemudian dia itu bermigrasinya ke Sulawesi, ke Kalimantan, maka yang terpengaruh paling awal pun itu juga orang-orang Kalimantan dan Sulawesi. Nah, cuman sekarang itu ada sedikit pergeseran ya karena faktor banyak hal ya, globalisasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini untuk yang Proto Melayu itu dia datangnya pada fase Neolitikum atau di mana manusia itu sudah mengenal teknologi batuan yang lebih halus, yang sudah lebih modern. Sudah mengenal yang namanya gerabah atau tanah liat yang dibentuk dan juga mereka itu sudah lebih
sustain. Jadi intinya ketika Melanosoid itu datang itu mereka masih membawa budaya berburu dan meramu. Nah, sedangkan yang Proto Melayu ini mereka sudah mengenal budaya bercocok tanam, membuat pemukiman dan juga sistem sosialnya itu sudah terbentuk. Jadi ada ketua kelompoknya, ada yang bagian bertanam, ada yang bagian membangun rumah, ada yang bagian ritual keagamaan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang di masa ini untuk Proto Melayu itu rata-rata keturunan orang Dayak, kemudian orang Batak, orang Toraja, orang Nias, Sasak, Mentawai, dan Rejang. Ini yang secara garis keturunannya itu nggak banyak yang berubah. Pertanyaannya, kenapa kok suku-suku yang lain itu tidak banyak terpengaruh sama Proto Melayu? Ayo, kira-kira kenapa? Mereka ini suku-suku yang ada di sini tuh mereka punya satu common situation, punya satu situasi yang sama, karakternya sama. Apa yang menyebabkan mereka itu masih identik seperti eh, leluhur mereka yaitu orang Proto Melayu? Kira-kira kenapa? Bisa? Kan nggak banyak berubah tuh. Kenapa bisa mereka nggak banyak berubah? Ah, enggak aku tahu nih, Kak. Orang Batak itu tinggalnya di mana sih? Tunggu dulu, Mbak. Mbak. Batak itu di provinsi apa? Ayo. Bukan Sumatera, Kalimantan. Ah, kok Kalimantan? Antara Sumatera dengan Kalimantan. Batak itu dari Sumatera. Sumatera yang mana? Yes, kalau Sumatera Orang Barat. Batak. Kan sekarang kan lagi laris ya, lagi hype itu film-film yang bernuansa Batak. Ayo, Batak itu dari mana? Ayo. Sumatera. Kalau Sumatera, Iya, Sumatera, tapi Sumatera mana? bener. Barat kayaknya kalau bukan barat. Eh, lagu gak juga. Batak itu aslinya dari Sumatera Utara, bagian pegunungan, khususnya di sekitar Danau Toba. Itu Batak. Ya, kalau Sumatera Barat itu sukunya dinamakan suku Padang, suku Minangkabau. Beda, ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat karakternya, ya, orang-orang yang Proto Melayu ini rata-rata mereka itu tinggalnya di daerah eh, terisolir atau tertutup. Kenapa bisa dibilang tertutup? Contohnya deh, ini kalau suku Dayak itu dia itu sebenarnya di beberapa tempat itu beda-beda sukunya. Jadi itu kalau kita melihat di Kalimantan, suku Dayak itu ada berbagai tipenya atau berbagai sub-suku. Jadi suku Dayak A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, ini suku Dayak yang ada di sebelah barat tuh. Nah, dinamakan terpencil itu karena yang pertama dari lokasinya yang susah dijangkau. Ya, contohnya di Batak. Batak itu tadi kan di daerah pegunungan kan. Nah, orang itu kan nggak semuanya itu bisa tinggal di daerah pegunungan pada masa itu kan. Karena berbagai faktor seperti faktor cuaca, faktor ketersediaan makanan, dan lain sebagainya. Suku Toraja. Suku Toraja ini ada di wilayah mana? Di Sulawesi Selatan. Ya, betul. Kenapa suku Toraja itu dia termasuk Proto Melayu? Daerah terisolirnya suku Toraja itu kayak gimana sih? Daerah. Kan ini kan dari daerah kamu kan, harusnya nih tahu sih. Enggak terlalu ku tahu juga, Kak. Gimana kan terlalu tahu. Suku Toraja itu identik dengan apa sih? Bisa Identik dengan yang kamu dengan tahu tentang suku Toraja? tentang budayanya. Budayanya kayak gimana yang kamu tahu? Kalau orang mati tidak dikubur dalam tanah tapi dalam bangunan. Yang Bangunannya kayak gimana?
Ya, kayak ada museum yang disusun di situ mayat. Tapi maksudnya kalau orang Toraja tuh nguburnya tuh di tempat apa gitu loh. Masa Kayak kayak bangunan begitu Kak, bangunan rumah. iya, tapi Baru ada bangunannya yang bangunannya ditaruh di mana? aku tahu, aku dengar-dengar sih juga begitu. Bangunannya orang Toraja itu tuh ditempelin di tembok batu. Hmm, Iya kan? Mereka kan ada satu tebing, tebing khusus. Itu nanti yang orang-orang meninggal itu akan dimasukkan ke sana, dibuatin rumah-rumahan. Nah, kalau kita melihat dari karakternya itu, berarti kan mereka di daerah yang pegunungan juga pegunungan berbatu. Ya enggak? iya, Nah, selanjutnya ini ada suku Nias, ada suku Sasak. Nah, suku Nias itu dia ada di pulau tersendiri, ya kan? Pulau Nias. Terus suku Sasak pun itu juga ada di pulau tersendiri. Suku Mentawai, Pulau Mentawai itu ada di pulau terpisah. Nah, dan juga suku Rejang. Suku Rejang itu ada di wilayah, kalau tidak salah, Rejang itu di Sumatera bagian selatan, tapi di daerah pegunungannya juga. Itu. Jadi intinya, orang-orang Proto Melayu itu rata-rata yang masih stay on sampai sekarang, secara garis keturunan, itu adalah dari suku-suku yang di daerah terisolir. Dan kebanyakan ada di Pulau Sumatera. Meskipun ada juga yang berada di daerah jauh, seperti di Kalimantan ataupun di Sulawesi. Nah, kalau Jawa kenapa nggak ada? Karena kalau Jawa itu rata-rata itu ditinggali oleh ras yang kedua, yaitu dari Deutero Melayu. Nah, Deutero Melayu ini mereka itu mengenal zaman logam, ya. Nah, lebih pasnya Deutero Melayu ini tuh sama-sama dari Yunan atau Cina Selatan, cuman mereka sudah banyak terpengaruh oleh budaya Vietnam. Jadi di Asia Tenggara, salah satu budaya yang paling cepat berkembang itu adalah dari wilayah Vietnam. Jadi wilayah Vietnam pada masa lampau itu yang paling awal mengenal teknologi untuk mengolah logam. Maka dari itu, di sini zaman logam yang ada di Indonesia itu salah satunya dikenal dari Vietnam itu. Nah, ini teknologi-teknologinya ya di Vietnam itu termasuk juga mata uangnya. Mata uangnya sudah menggunakan mata uang logam juga. Nah, jejak keturunannya di sini ada si suku Jawa, suku Melayu, suku Sunda, Minangkabau, Bugis, Makassar, Bali, dan Aceh. Nah, kamu masuk suku apa? Bisa. suku Luwu, Tanah Luwu. Tahu bukan Bugis. Suku Tanah Luwu. Nah, kira-kira suku Tanah Luwu itu masuknya di mana? Di Bugis di Kawang juga Kak, yang aku Ayo, suku eh Tanah Luwu itu masuknya di mana? di yang ini yang Deutero Melayu. Kenapa Deutero? Karena daerahnya yang tidak terisolir sih juga. Daerahnya nggak terisolir selain itu, Hmm, apalagi? hmm. Kalau kamu melihat list nama-nama suku di sini, kenapa suku Luwu itu tidak termasuk, sorry, dia itu termasuk yang Deutero. Karakter apa yang ada di suku Luwu yang dia itu sama seperti suku-suku yang ada di tulisan ini? Karakternya. Mhm. Hmm. Daerah kamu itu, di sekitar kamu itu eh, lebih dekat sama pegunungan atau pantai? Pegunungan. Enggak dua-duanya. Dada-dadanya di tengah-tengah. Tapi Iya. kalau mayoritas itu hidup masyarakatnya itu lebih bergantung dengan apa? Bergantung maksudnya bergantung dengan apa Ya, maksudnya benar? aktivitas masyarakatnya itu rata-rata pekerjaannya apa, Den?
Bertani Petani, kah? Atau peternak atau apa? petani lebih banyak petani. Nah, ya udah. Nah, dari situ sudah kelihatan Ya, suku-suku yang punya riwayat bertani itu udah pasti dia keturunan Deutero gitu. Ya, suku kami itu adalah salah satu suku cabang, ya suku cabang dari eh, suku-suku besar yang hidup di daerah Sulawesi. Cuma nanti itu suku-sukunya itu bakal terpecah jadi beberapa part, ya suku-suku kecil. Nah, suku Luhuk yang kamu ini itu salah satu pecahan dari suku Luhuk yang besar. Cuman sekarang suku Luhuk yang besar itu sudah tidak ada. Jadi terpecahannya itu yang menyesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya. Gitu. Oke, cukup jelas bisa? iya, Oke, lanjut. Nah, kita akan mengenal ya dari beberapa perkembangan zaman itu tadi itu step by step hidup mereka itu dari pola hidupnya. Nah, di sini di masa awal ya di sekitar 60.000 tahun yang lalu itu suku-suku itu rata-rata mereka itu melalui berburu dan meramu atau food gathering ya mencari makan dari eh, aktivitas meramu, aktivitas berburu hewan, nah seperti itu. Nah, berburu dan meramu ini tuh nggak bisa ditinggalkan sebenarnya. Ada beberapa eh, aktivitas masyarakat di suku-suku tertentu itu yang tetap menggunakan aktivitas berburu dan meramu, tapi sifatnya cuma tradisi. Tuh. Jadi di beberapa suku itu ada yang tetap menerapkan ini, tapi itu sifatnya kayak tradisi-tradisi setempat gitu aja sih. Kalau ada upacara adat, kalau ada acara-acara keagamaan kayak gitu doang. Nah, lalu masuk ke yang kedua, yaitu revolusi pertanian pertama. Nah, kalau di geografi itu namanya Neolithic Revolution. Neolithic Revolution atau revolusi agraria itu penggunaan alat bantu pertanian. Ya, kita mulai mengenal food producing. Ini kan food gathering ya. Food producing ini untuk satu keluarga. Jadi ibaratnya kok satu rumah itu punya satu sawah atau satu rumah punya satu ladang. Tuh, itu di masa food producing awal. Nah, di sini komunitasnya itu sudah mulai menetap, orang-orangnya sudah mulai tinggal menetap, tapi cuman mereka itu tidak saling terkait satu sama yang lain. Nah, biasanya itu orang-orang pada masa ini, mereka itu hanya hidupnya itu ya sekedar untuk memproduksi makanan, memanen, dan bercengkrama dengan keluarga mereka. Nah, di food producing ini itu biasanya satu rumah itu tidak dihuni oleh satu kepala keluarga, tapi beberapa kepala keluarga. Jadi itu kayak living together gitu loh. Mereka hidupnya tuh bareng-bareng. Kalau sekarang kan satu rumah kan satu keluarga kan. Kalau dulu tuh satu rumah itu bisa lebih dari satu keluarga. Jadi kayak komposisi ayah dan ibu itu lebih dari satu. Nah, itu di masa revolusi yang pertama. Lalu kita masuk ke zaman revolusi yang kedua. Ya, revolusi pertanian yang kedua. Di sini kita sudah mengenal teknologi eh, perkapaan, ya perkapaan yang lebih halus dan juga sudah mulai menggunakan logam. Nah, di sini food producing ini sudah mencapai tahap mass producing. Jadi itu produksinya itu sudah banyak, tidak hanya digunakan untuk satu keluarga doang, tapi mereka itu sudah ada pembagian kerja. Ini sistem sosial ini sudah terbentuk lebih kompleks, sudah ada aturan adat, sudah ada pembagian strata sosial, ya kayak kepala suku, asisten suku, kepala perang, kepala pertanian, kayak gitu sudah terbentuk. Nah, di sini makanya tidak semua orang itu jadi petani.
Nah, di sini dicirikan itu ada spesialisasi pekerjaan yang lain. Nah, di mana di sini itu adalah salah satu puncaknya pengrajin logam itu diberdayakan atau bekerja. Tuh, dan di sini sudah mulai era perdagangan. Tapi ya masih pakai barter gitu, saling menukar komoditas yang mereka punya. Nah, lalu kita masuk ke eh, perkembangan yang lebih kompleks yaitu di masa logam. Nah, di sini logam-logamnya itu sudah sebagai komoditas, ya komoditas perdagangan. Nah, di sini eranya itu sudah eranya kerajaan, ya kerajaan-kerajaan kuno. Kalau di kita itu mungkin sistem kerajaan yang paling terkenal awal itu adalah kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai itu yang pertama kali terdata. Tuh, yang lain-lainnya itu masih bentuknya itu seperti suku-suku saja di sini. Nah, cuman di beberapa negara lain itu kerajaannya itu bisa lebih kompleks seperti di dinastinya Cina, kekaisarannya Jepang, kemudian kerajaan-kerajaan di Inggris. Nah, itu sudah lebih kompleks. Di Afrika pun juga sama. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, selanjutnya di sini ini yang arus-arus perjalanannya itu tadi, ya. Rata-rata di sini awal mulanya itu dari Cina Selatan dan salah satunya dari Taiwan ini. Nah, mereka sudah mulai melakukan perjalanan laut. Nah, ini di masa Deutero Melayu, di masa Melayu Muda. Jadi Melayu Muda itu kan tadi kan selain mereka itu sudah mengenal logam, ya logam dari Vietnam tentunya, mereka itu sudah mengenal teknologi pelayaran. Jadi ketika mereka bermigrasi, itu mereka membawa teknologi kapal juga. Tuh. Nah, itu mereka berkembang, kemudian juga sudah mulai mengenal perdagangan internasional, sudah mengenal mata uang, seperti itu. Nah, di sini sistem perdagangannya itu juga masif, dalam artian itu sebagai aktivitas utama suatu kerajaan di masa lampau. Tuh, jadi mereka sudah tahu bagaimana cara memasarkan produk yang ada di wilayah asalnya ke wilayah-wilayah lain. Nah, tapi di beberapa kasus dari Deutero Melayu itu juga mereka tinggal di tempat-tempat yang mereka singgahi. Tuh sampai terbentuklah perkampungan-perkampungan orang-orang Deutero Melayu yang akhirnya melahirkan seperti suku-suku yang ada di zaman sekarang. Ini yang asal-usul migrasinya tadi, ya ini ada yang lewat koridor barat sama koridor timur yang seperti kita pelajari tadi. Ya, nanti bisa dibaca ulang. Ini lalu di bagian revolusi, kemudian inovasi-inovasi teknologinya. Nah, cuman yang di sini yang ingin saya soroti ya, itu adalah di bagian bahasa atau linguistiknya. Nah, meskipun kita itu kebanyakan dipengaruhi oleh budaya-budaya Proto maupun Deutero, tapi sistem kebahasaan kita itu mayoritas tetap dipengaruhi oleh Austronesia. Jadi bahasa dari ras Melanosoid. Tuh. Jadi ibaratnya tuh orang-orang Proto Melayu sama Deutero Melayu itu mereka tuh kayak numpang doang gitu loh. Nah, karena penuturan yang paling banyak digunakan itu adalah penuturan dari Austronesia atau bahasa awalnya. Tuh bahasa ibunya pakai bahasa yang sama. Kalau sistem kepercayaannya kita masih pakai kepercayaan megalitik, yaitu animisme dan dinamisme. Ada satu lagi yaitu sistem kepercayaan sinkretisme. Sinkretisme itu kepercayaan terhadap suatu benda, benda-benda pusaka.
Oke, ini adalah eh ini mulainya masuknya Hindu Buddha ya. Ini tapi nanti saja. Ini juga sama. Ini masuknya era Islam, kemudian masuknya era kolonial. Jadi kalau diurutkan, agama-agama yang ada di Indonesia, 5 agama utama itu semuanya berasal dari luar negara. Maksudnya berasal dari mm, bukan asli dari Indonesia sih. Sebenarnya kayak gitu. Agama Hindu-Buddha itu pusatnya ada di India. Yang pertama kali dikembangkan itu di India. Kemudian agama Islam itu dari Jazirah Arab, ya dari Mekah dan Madinah. Lalu agama Kristen Katolik itu asalnya dari Eropa. Lalu agama Konghucu itu asalnya dari Cina. Gitu. Jadi agama yang asli di Indonesia itu ya animisme, dinamisme. Lebih ke arah kepercayaan sih, bukan agama. Nih, oke. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang masih bingung tentang awal-awal ini? Jangan geleng-geleng doang loh. Bisa. Nanti dikasih soal bingung kamu ngerjainnya. Aman ya, berarti? Yang Oke, saya close. Oke, bisa. Untuk soal-soal OSP yang pernah kamu kerjakan itu soal OSP tahun berapa aja? tahun 2025 sama 2024. 25 sama 24. Selain itu belum pernah. Oke, kita coba. Sebenarnya itu aku sudah nyediain soal, tapi itu geografi. SMP. Aku pengen nyoba latihan soal yang ini. Sebentar aku share juga. Yang tahun-tahun bawah-bawahnya itu belum pernah kah? Belum. Nah, atau cari dulu di mana ya kemarin. Ini aku sudah share di link Google Drive yang kemarin sama tempatnya. Boleh dibuka dulu. Yang apa aku buka, Kak? Yang soal OSP tahun 2019. Hah? Bentar. Adakah? Enggak ada, Kak. Eh, yang ini loh. Kamu bukannya dari ini kan? Google Drive yang aku share kan? Iya, yang ini. Yang soal latihan, yang folder soal latihan, yang ini. Ada Oh, 3 iya. soal. Iya, iya, ada. Ah, Yang yang OSP 2019. Coba dulu, Pak. ya ada nih, Kak. Oke. Itu coba kamu kerjakan dahulu. Itu soal nomor 1 sampai nomor 5 dulu aja. Ku tulis di mana jawabannya, Kak? Ku hafal eh saja.
Ya, kamu tulis di mana kayak terserah gitu. Kan nanti kita langsung bahas. Bentar, 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 bentar. Jangan dikerjain dulu, bentar. Ini aku cari yang soal sejarahnya dulu aja deh. Hmm, Nah ini nomor 26 sampai 30 yang barusan kita bahas tadi, nomor 26 sampai Iya. 30. Nomor 26. Emang agak random sih soalnya.
Kak, sudah aku jawab. Oke, kita bahas nomor 26. Berdasarkan gambar tersebut, jalur migrasi di Nusantara. Yang mana? Yang A. Oke, A, 1, 2, dan 3. Satu, migrasi dari utara. Oh, ini. Oke. Dua, migrasi dari darat. Dari barat, India. Kenapa kok nomor 2 ini include? Emangnya kita ada asal dari Eropa, Timur Tengah, sama India kah? Yang tadi kita bahas bareng? Ah, enggak ada. Eh, berarti yang benar yang mana? Yang B. Ah, Ingat. nggak teliti kamu. Jangan keburu-buru jawab. Coba dilihat dulu. Tadi kira-kira itu kita pakai dari baratnya benar. Cuman penjelasannya salah. Kita nggak dari India, dari Timur Tengah sama Eropa. Tetap asalnya dari wilayah Yunan atau Cina Selatan. Oke, ini ya. Nomor 27. Ini belum kita bahas sih, tapi nggak apa-apa. Yang A. Hmm. Guru, dokter, wartawan. Emang kita punya dokter pada masa pergerakan nasional? Emang kita punya dokter? Coba sebutkan dokter pada masa politik etis itu siapa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kita itu kalau nggak guru, ya wartawan. Nah, siapa wartawan di sini? Wartawan itu banyak sih. Sultan Syahrir, terus ada lagi golongan muda sih rata-rata yang jadi wartawan pada masa itu. Wikana, Ahmad Subarjo, itu seorang wartawan dan guru. Ya, jadi satu dan tiga. Nih. Oke, 28. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Gimana? Yang D. Oke. Demokrasi terpimpin itu pimpinannya siapa sih? Demokrasi terpimpin. Siapa yang memimpin? Demokrasi terpimpin itu yang memimpin masih Insinyur Soekarno. Ya. Pada tahun berapa? Pada tahun 1959. Nah, di sini salah satu kebijakannya untuk memperbaiki ekonomi itu menggunakan kebijakan devaluasi. Itu. Devaluasi itu artinya apa sih? Tidak mengevaluasi gitu. Kok mengevaluasi? Evaluasi itu artinya menurunkan biji mata uang. Jadi biji mata uangnya itu dikurangi. Contohnya 1.000 rupiah, nolnya ada 3. Nah itu disederhanakan jadi nolnya hilang. Jadi 1.000 rupiah itu setara 1 rupiah. Nah itu namanya devaluasi atau bahan cara mengukur mata uang. Oke, yes, lanjut. Ini nanti sih, nanti kita bahasnya kita belum sampai ke sini soalnya. Oke, nomor 29. Faktor ekonomi yang memicu berakhirnya Orde Baru adalah titik-titik.
kenapa Orde Baru itu bisa mati atau ibaratnya terhentikan bahkan sampai reformasi kan itu. Apa yang terjadi pada 1998? Jawaban kamu apa? B. Yang B, satu dan tiga. Dunia kredit macet, terus anjloknya. Hmm, kalau Orde Baru itu dia itu jawabannya yang sorry, satu, dua, dan tiga. Yang A. Jadi di sini tuh posisinya itu kondisi ekonomi itu benar-benar lagi hancur. Itu PHK di mana-mana karena dunia usaha itu nggak bisa memproduksi barang sesuai dengan harga yang ada di pasar. Atau mereka mau menaikkan harga itu juga nggak bisa karena kondisi masyarakatnya itu nggak bisa membeli. Tuh akhirnya eh, ekonominya runtuh. Nah makanya Orde Baru itu banyak yang didemo pada saat itu. Oke, jadi nomor 29 jawabannya yang A. Nomor 30, yang mana jawaban kamu? Yang B. Peradaban manusia berkembang di Nusantara. B, satu dan 3 Mesolitikum. Tahu kamu Teluk Tonkin itu di mana? Apa? Tahu Teluk Tonkin di mana? Teluk Tonkin itu Cina Selatan, Yunan. Kalau Dongson tahu di mana Dongson? Dongson itu Vietnam. Nah, itu. Jadi jawabannya ya satu dan tiga. Oke, kamu paling kesulitan yang di mana ini? Yang di tentang apa tuh kayak kebijakan pemerintah-pemerintah gitu kah? Ya, sekitar begitu. Oke, berarti besok kita coba pelajari yang itu juga ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya kita akan coba kerjakan lagi. Kemarin kan kita masih ada apa tuh PR ya, masih belum selesai untuk yang isian, isian yang ini, yang latihan soal satu kita selesaikan dulu. Ya. Nah, ini coba kerjakan tiga soal dulu, 55, 56, 57. Seperti kemarin, kamu tulis di grup, nanti aku copy, aku masukin sini. Kita harus banyak latihan soal juga sih, biar kamu terbiasa sama Iya. soal-soal OSP. Kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 7 atau 8? 8. Oh, berarti semester depan kelas 9. Naik kelas 9 ini, Kak. Semester penaikan kelas 9. Nah ya, maksudnya habis ini kelas 9 kan berarti? Ya. Oke, kesempatan terakhir berarti.
55. Ini nomor 55 nggak ada yang ingin kamu tambahkan, Kak? Enggak. Oke. Oke, satu lagi.
Udahkah? Yang 57? Iya, Oke. Oke, sebentar. Ting. Nah, oke, kita mulai dari 55. Mengapa modal sosial penting dalam pembangunan masyarakat? Modal sosial kemarin apa? Bisa? yang kayak gotong royong, Terus? yang kayak saling membantu. Ah, nah, itu kenapa kamu jawabnya itu cuman bisa merekatkan hubungan antara warga doang? Kan Ini tuh pondasinya tuh benar. Cuman ketika kamu menjelaskannya pondasi yang merekatkan hubungan antar warga, apa hubungannya sama pembangunan? Jadi ketika kamu eh, menjelaskannya, itu tuh harus langsung ke ranah ininya, apa ya, ke ranah poin jawabannya, di mana modal sosial itu bisa jadi pondasi apa? Pondasi untuk komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Itu benar, rekatnya itu benar, tapi rekatnya itu gara-gara apa? Nggak kamu jelasin di sini, jadi ya kurang pas. Gitu. Jadi pondasi secara komunikasi dan interaksi antara masyarakat itu. Pembangunan itu kan memerlukan komunikasi kan antar apa namanya antar pihak. Nah, di mana di sini tuh kalau kita punya modal sosial yang cukup, pembangunan atau proses-proses aktivitas di masyarakat itu juga akan lebih mudah karena masyarakatnya bisa diajak koordinasi, bisa diajak diskusi dan lain sebagainya. Tuh, ya. Selanjutnya nomor 56, pendidikan dan IPM. Di sini kamu jelaskannya itu jelasinnya tuh kan jelasin ulang soalnya gitu. Ren- karena menentukan rendahnya indeks pembangunan manusia, apa hubungannya? Nah, ini tuh kamu tuh mengaitkannya itu dengan contoh konteks pendidikan itu apa sih di sini? Nah, konteks pendidikan dalam IPM, ayo apa kemarin? Pendidikan dalam IPM itu apa sih yang diukur? untuk Tingkat aman literasi. sih. Tingkat literasi masyarakat. Berarti, apa keterkaitannya pendidikan dan IPM? Karena sektor pendidikan itu berpengaruh terhadap tingkat literasi masyarakat. Sehingga tingkat literasi yang baik, maka akan menghasilkan IPM tinggi. Nanti Sebaliknya, kalau literasinya itu buruk, maka IPM-nya itu rendah. Gini cara menjelaskannya, jangan langsung tiba-tiba kayak gini. Kamu menjelaskan ulang di soal ini, bukan menjelaskan apa keterkaitannya. Tuh ya, ini poin-poin seperti ini tuh kamu memang harus memahami sih, memahami maksudnya dalam lingkup IPM itu komponennya apa aja sih yang termasuk di dalamnya. Kalau kesehatan itu dia apanya yang termasuk dalam IPM yang diukur itu apanya kesehatan dalam IPM? yang kayak kematian begitu, Kematian apa? Pasnya? mortalitas Iya, tahu mortalitas itu kematian. Kematian apa bisa?
Kematian kan ada banyak kan jenisnya. Kematian yang mana yang dijadikan ukuran? Kematian bayi. Angka Oh iya, kematian bayi. Kalau dari sisi ekonomi, apa? lebih suka dari sama. Pendapatan per Tapi kapita. Ya, pendapatan per kapita atau pendapatan setiap orang. Maksudnya pendapatan setiap orang itu kayak gimana sih? Misalnya gini, di dalam satu keluarga itu terdiri dari 4 orang. Yang bekerja itu ayah dan ibunya. Ayah punya penghasilan 4 juta, ibu punya penghasilan 3 juta. Nah, penghasilan tersebut dijadikan satu, totalnya 7 juta. Berarti pendapatan per kapita dari keluarga tersebut itu adalah 7 juta dibagi 4 orang. Berapa? Ya, sekitar 17 1.750.000. Jadi pendapatan per kapita itu pendapatan dari satu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga. Tuh. Ya, ini kamu harus memahami loh ya poin-poinnya seperti itu. Nanti kalau masuk ke soal kamu gak bingung nanti jawabnya. Gak diulang-ulang pertanyaannya juga. Oke, selanjutnya nomor 57. Mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia? Kenapa disebut sebagai pondasi, pondasi ekonominya Indonesia? Di sini menopang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggotanya. Betul, tapi ada tambahan lagi, ditambahkan lagi yaitu koperasi bersifat kekeluargaan. keluarga. Ini yang jadi apa ya? Jadi karakter yang berbeda dibandingkan badan ekonomi yang lainnya. Jadi punya sifat kekeluargaan yang nggak ada di yang lain-lain. Oke ya. Oke, ini 57 ini jawabannya oke nih. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang 58 sampai 60 terakhir ini. Ku tulis di grup lagi jawabannya, Kak. Iya, ditulis di grup aja.
Oke, sudah ya. Hmm, Oke, yang pertama tentang hutan. Ini tak- Oke, faktor yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Kamu pinter ini nulisinnya karena faktor alam sama faktor manusia. Tapi yang perlu kamu garis bawahi di sini, Pica, kalau misalnya diminta untuk menyebutkan dua faktor, kamu tuh boleh menyebutkannya itu lebih dari satu, terutama di faktor yang dia itu kaitannya dengan manusia atau faktor utamanya gitu. Jadi ini kamu sebutin dua tuh enggak masalah. Ya misalnya menebang pohon dan alih fungsi lahan, kemudian eh, pembakaran hutan secara langsung itu juga bisa. Gitu. Oke, ini jawabannya sudah betul. Oke, nomor 59. Mengapa ekspor itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Oke, betul. Ya, dari devisa negara. 60. Mengapa masyarakat perlu menjaga keberagaman untuk mencegah hilangnya identitas nasional? Oke, ini perlu kamu ini sih, kamu kasih pendahuluan ya. Ini betul jawabannya. Cuma dikasih pendahuluan, eh, keberagaman budaya itu adalah identitas nasional. Nah, jadi ketika budayanya hilang, maka identitas nasional juga ikutan hilang gitu. Jadi dikasih pendahuluannya dulu, baru kamu jelasin kalau efeknya itu bisa apa namanya menghilangkan identitas dari negara Indonesia. Oke, di sini ada yang ingin kamu tanyakan dulu kah, Pica? Enggak sih, Kak. Oke, mau saya save dulu. Oke, kita lanjutkan untuk mencoba mengerjakan yang soal OSP 2019 tadi. Kita drag to nomor satu ya, nomor awal-awal ini yang geografi. Coba nomor satu sampai nomor lima, Pica. Coba dikerjakan seperti tadi. Kak, bisa geser-geser langsung ke nomor 2 dan jawabanku nomor satu. Oh ya, ya gini-gini. Ya, Kelihatan kah, Mas Ian? agak buram-buram. Kamu bisa buka di device-mu sendiri, kan aku sudah share filenya. Iya. Ini gimana sih cara membaliknya?
Sudah Mika. Oke. Yang pertama, A. ya, oke. Bunga bangkai dan rafflesia itu dua jenis varietas yang berbeda ya. Jadi bunga, meskipun sama-sama busuk, berbau busuk, cuman mereka itu beda jenis, sehingga banyak orang yang mengaitkan itu mereka itu memiliki karakter yang sama, sebenarnya beda. Oke. Kamu tahu bentukannya bunga bangkai nggak? Ya yang hmm, Bunga bangkai itu yang kayak gini. Eh, nah ini, bentar, aku masukin sini. Nah ini bunga bangkai, kelihatan kan di layar? oh, oh iya iya. Nah ini bunga bangkai. Nah bunga bangkai itu bisa gede banget bentuk apa? Ukurannya. Sedangkan kalau Rafflesia itu kan bentukannya itu kecil bunganya. Dan dia itu mekarnya itu jarang. Beda seperti bunga bangkai itu ketika dia mekar itu bisa berkali-kali dalam satu periode atau satu musim gitu. Oke, betul. Oke, lanjutnya nomor dua, hutan, kekayaan, dan seterusnya. Selesai Hutan Kim. yang paling drastis di mana penyusutannya? Yang B. Ini Riau, Kalimantan Tengah, Aceh. Ini tuh sebenarnya tuh dilihat dari daerah yang paling padat sih. Kalau yang paling padat di sini, Setengah tujuh. Tidak lama lagi 17 menit. Oh, selesai. ini yang yang paling pas ini, Ica. Ya, ya Kak. Kenapa yang A? Karena di hutan di Papua itu juga termasuk salah satu hutan yang deforestasinya itu paling masif. Deforestasinya di Papua itu untuk apa? Untuk tambang emas, untuk sawit, dan juga untuk pembangunan jalan raya. Oh, makanya di sana hitungannya drastis untuk di tahun-tahun ini. Itu. Selanjutnya nomor tiga, Bangkok sangat terkenal destinasi waterfront. Kota yang berpotensi. Wah, ini, nah ini yang mana jawabannya? D. Ya, pokoknya kota yang dilalui oleh sungai besar itu pasti berpotensi jadi waterfront. Ya, Palembang ini dilewati sungai apa? Nggak tahu. Sungai yang Palembang itu di provinsi mana sih? Paling banyak sungai. Sungai Musi. Kalau Pontianak sama Samarinda. Nggak aku tahu Kak. Yang penting dilewati sungai. Harus tahu. Pontianak itu provinsi apa? Tunggu. Ih, bingung mah kakak weh. Ini kalau Pontianak itu Kapuas. Ini Sungai Mahakam. Iya. Kamu pengetahuan umumnya ayo diasah. IPS itu pengetahuan umumnya itu cukup banyak loh, nanti di provinsi kamu bingung loh kalau nggak tahu itu bahaya. Ayo, Masalah kalau mas, kenapa? ini juga yang di kabupaten Kak tuh diulang, disurvei ulang kayaknya. Disurvei ulang maksudnya? Ini ada pengumumannya nak kirimkan ke guruku. Oh, Kalau oh, pelaksanaan OSP. bukan di yang lulus anu juga Loh, apa sih? kok Apa ya? disurvei ulang? Tundul, ku bukakan jadwalnya dulu Kakak. Coba kirimin ke grup dong. Ya, tunggu Kak kita lihat. Ada pengumuman ulangnya dia, ulang apa pengumuman susulan. Eh,
Bukan. Kalau yang pengumuman dari Puspresnas itu perubahan jadwal OSP. OSP Ada juga kan nah bilang toh pengumuman OSNK berdasarkan verifikasi pada poin 1 tanggal 10 nanti. coba 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 kirim sih, coba kirim sih. Tunggu Kak. OSP ini. Soalnya informasi yang dari Puspresnas itu yang official itu tentang ini. Ada tuh Kakak yang nomor Eh, satu yang poin 1. oh, Kan oh ini tuh yang ada pelanggaran-pelanggaran itu loh, sepertinya. Iya benar. jadi tetap jika gak lolos ini Kak Eh, tapi kamu kemarin itu kena peringatan nggak? Kamu pakai live peringatan ini pada saat pelaksanaan OSP itu, OSK kemarin itu kamu pakai live live dari YouTube. iya. Ah, kan kamu nggak ada apa-apa kan? Maksudnya nggak buka HP kayak nggak anu kan? Enggak, cuman loncat Kakak. Harusnya aman sih. Eh, tahun lalu tidak terkirim soalku nah. Ya itu berarti karena sinyal doang itu, sinyal kamu aja yang jelek. Error. Jadi bahagia Kak pas terkirim. Ini tuh ada di beberapa, kalau kamu ngikutin berita OSK kemarin itu kan ada kasusnya itu di mana eh Yang di pakai beberapa HP tuh. sekolah, iya yang buka HP di beberapa sekolah, makanya itu yang kan banyak diprotes kemarin itu. Kayaknya Jadi gara-gara tetap itu. bisa lolos tidak? Tetap dilolos ini kira-kira. Ya pastinya tetap sih. Ini tuh kalau nggak salah di SMA Wajo. Aku nggak tahu di Wajo itu mana. Wajo yang di Sulawesi atau Wajo yang di Sumatera aku juga kurang tahu sih. Ada juga Kak daerah sini yang di Mapidece yang pakai HP sementara ujian begitu bikin story apa karena bilang temanku. Nah, tapi dia satu kabupaten nggak sama kamu? Satu kabupaten. Lolos gak anaknya? Enggak. Nah, enggak ya enggak sih. Kalau tidak lolos ya nggak masalah. Mas, yang dimasalahin itu yang lolos gitu. Oh. Kukira misalnya kan enggak lolos mau Kak kapan ini lagi dah. Aman saja lah, lolos pasti. Ya amin. Ini kan pelaksanaannya kan juga diundur kan tanggal 20 Juli. Nah, sorry, 23. Nomor 23 Juli nanti. Ini masih agak lama sih, berarti. Ya lumayan. Bisa lah di rumah belajar-belajar dulu. Ya, nanti kan aku kirimin modul-modul itu kamu pelajari semuanya itu. Udah, kita lanjutin dulu ya. Nomor 4, peta topografi. Nah, kira-kira mana yang paling apa ini? Yang paling mudah untuk ditempuh? Ini Yang gambarnya emang agak gini ya. A. Yang A, yang nomor 4. Kenapa nomor 4 paling mudah? Udah aku tahu peta-peta begini Kak, betul Kak? Pertama kali kali ya. Ih. Ini tuh namanya peta kontur ya. Peta kontur itu ada beberapa hal yang perlu kamu ingat ya. Peta kontur itu punya dua karakter ya. Kalau dia rapat, itu artinya dia itu curam. Kalau dia lawannya rapat itu apa? Rapat dan renggang. Ya, renggang. Renggang, dia itu berarti landai. Nah, di sini kita tuh cari yang paling renggang di antara ketiganya. Tapi kalau dari hasilnya ini sih, ini nggak terlalu kelihatan jelas banget ya. Ya, ini jawabannya nomor 4 betul. Ya, yang paling jaraknya itu antar konturnya itu jauh-jauh. Jadi itu kita melihatnya tuh antar garisnya ini. Nah, jadi kalau antar garisnya itu dia saling berdekatan, kayak yang di baliknya ini, yang di pinggir-pinggirnya kan berdekatan banget nih. Nah, dia itu artinya apa curam, sedangkan yang dia yang berada di bagian tengah, dia itu kan Hmm. antar garisnya kan jauh-jauh kan. Nah, dia artinya landai atau cenderung datar gitu. Oke,
Good job. Nomor 5. D. Kecuali. Kecuali apa? D. D. Iya. Wilayah laut kekayaan sumber daya alam berikut. Kayak kondisi geologi. Oke, betul. Wilayah laut. Oke. Oke, kita coba lanjutkan ya. Tapi kerjain bareng aja. Nomor 6. Di daerah pegunungan, umumnya petani tanamannya palawija. Dipengaruhi oleh apa? Kenapa kok nanamnya palawija? Kenapa bisa? Tunggu dulu Kak, berpikir Kak dulu. Ini coba yang... Iya, ini opsinya sampai D doang ya. Apaan sih? Hmm, yang B. Yang B. Kurang tepat. Jawabannya yang C. Ah, Palawija itu kan sejenis kayak kacang-kacangan, sayur mayur, dan seterusnya kan. hmm. Nah, itu kenapa kok jawabannya yang C? Karena ini pertanyaannya itu kondisi lingkungan alam yang berpengaruh. Berarti kenapa kok akhirnya tuh memilih malah nanamnya palawija, nggak nanam yang lain? Kita udah tahu kalau pegunungan itu subur. Nah, tapi kenapa kok kita nggak nanam padi, nggak nanam jagung? Ya karena sulit menahan air. Ibaratnya yang dia itu kalau butuh airnya tuh cuma kayak disiram doang itu udah cukup gitu loh. Yang cukup Hmm. disiram kan berarti kan ya jenis-jenis Kaktus yang begitu. kenapa? Kenapa bisa? Yang kayak tanaman kaktus begitu. Bukan, bukan, bukan. Palawija itu kacang-kacangan. Kacang. Termasuk yang kalau sedikit saja airnya begitu, yang kena air betul. Iya, kan dia Ih, kan kenapa ya rata-rata belum kan jadi? kalau di gunung itu kan dia kan airnya kan kalau nggak dari hujan kan ya disemprotin sama para petaninya kan. Hmm. Itu sulit nahan air. Makanya dia tanamannya itu ya jenis-jenis kayak gitu, wortel, kubis, terus bayam, kayak gitu. Itu dia tuh nggak butuh banyak air. Makanya cocok ditanam di pegunungan, kentang, itu ya. Oke, lanjut nomor 7. Alur laut kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah alki kecuali yang mana? C. Ini kita memang belum bahas ya. Ini yang nggak termasuk itu adalah yang ini yang Selat Lombok yang tidak termasuk. Oh, Umbawetar ini alki 3. Ini alki 3. Ini alki 2. Ini alki 1. Nanti ada listnya. Nanti saya share juga sih. Malah nanti aja. Tuh. Ini ngafalin sih ini. Oke, nomor 8. Padi gogo. Nah, yang sempat kita bahas kemarin. Keadaan alam yang kayak gimana padi gogo itu cocok ditanam? yang A. Salah. Bentar. Ya, betul. Jumlah bulan basahnya kurang dari jumlah bulan kering. Artinya dia mayoritas itu musim kemarau.
Betul. 9. Wilayah Sangiran itu tempatnya ditemukan manusia purba. Landform dari Sangiran. Sangiran itu ada di daerah Ngawi Nganjuk, kalau nggak salah. Ayo, Sangiran itu kayak gimana? A. Kurang tepat. Sangiran itu bentuknya perbukitan. Jadi itu dulunya itu Sangiran itu adalah daratan biasa. Terus dia kena efek dari tektonisme, jadi dia itu akan jadi bukit, jadi kan naik. Nah, bukit ini kan udah lama banget ya, akhirnya kan dia tererosi. Tererosi, kena air hujan, akhirnya terbuka di sini, terbuka, kelihatanlah di sini ada fosil itu. Jadi Sangiran itu daerah perbukitan. Oke, soal terakhir, suku yang menjaga dengan larangan di hutan. Suku ini sukunya terkenal sih. A. Betul, suku Baduy. Suku Baduy itu ada di mana? Hmm, aku lupa mi Kak deh. Suku Padahal masuk Budi. anu ku OSN kabupaten. Suku Baduy itu ada di Provinsi Banten. Sana dia berada. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ini saja. Bisa nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Tentunya dengan nanti akan saya beri pendalaman materi lagi. Plus sama kita akan lanjutkan latihan soal. Oke, terima kasih banyak bisa atas waktunya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa belajar ya, dibaca-baca pengetahuan umumnya. Banyak Ya, nanti yang keluar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. sore Kak. Terima kasih.